Welcome to BBC Podcast presented by Plut Buleleng. Oke, selamat siang sahabat Plutas. Kali ini kita kembali lagi dalam acara BBC, Bincang Bisnis Kreatif. Kali ini saya Gede Handika Putra, pendamping bidang pemasaran, akan berbincang-bincang bersama salah satu UMKM yang berasal dari TJ Kule yang bernama Bapak Yuda ya. Pak Yuda. Swastiastu Pak Yuda. Swastiastu Pak Yuda. Adi, Ya. Nama lengkapnya siapa Pak Yuda? Kalau nama perkenalkan, nama tiang sendiri adalah Made Gunawan. Ya. Iya, Made Gunawan dari pengelola usaha madu kle-kle ini. Iya. Oke Pak Made. Kali ini kita akan berbincang terkait dengan usahanya Pak Made. Iya. Nah, usahanya Pak Made niki di bidang napi. Bidang apa? Ya, terima kasih. Untuk usaha kami ini adalah usaha di bidang usaha madu. Usaha madu. Pengelola dan peternak. Peternak juga. Peternak juga. Jenis madunya madu apa Pak Made? Ya, untuk madunya yang kita kembangkan di sini adalah madu lebah trigona. Trigona yang tanpa sengat. Madu lebah trigona ya. Iya, trigona. Bukan lebah lebah apis ya. Lebah apis bukan ya? Bukan. Berarti lebah madu trigona namanya. Iya, lebah madu trigona. Pak Made, ini usahanya namanya Yuda Trigona. Iya. Nah, Yuda Trigona. Sejak kapan usaha ini Pak Made geluti? Iya. Baik, terima kasih. Jadi dari nol ya? Iya, dari nol. Dari awalnya itu kita menggeluti itu dari semasih kecil ya sebenarnya, masih kecil dari umur SD ya, dari SD kita sudah menggeluti yang namanya menyukai yang namanya lebah itu, lebah. Jadi kita merintisnya itu dari 2021. 2021. Ya. Berarti 3 tahun yang lalu ya, kira-kira ya. Iya, betul. Nah, asal usul merintisnya ini seperti apa Pak Made? Ya, untuk asal usulnya itu kita dulu karena kita petani, dari awalnya itu kita menggeluti ini juga suka dengan gininya untuk ingin mengembangkan lebah ini. Jadi kita menemukan lebahnya ini dulunya itu di hutan. Terus kita menemukan yang namanya lebah trigona ini. Kita ada di sebuah sarang yang bersarang lebahnya di kayu. Jadi kita membelahnya pingin penasaran, karena rasa penasaran ada. Jadi kita belah kayunya. Ternyata dari sanalah tertariknya kita, karena ada lebah kecil-kecil. Jadi lebahnya unik. Saya bilang unik itu karena dia tidak mempunyai sengat. Jadi rasa madunya itu mempunyai khas sendiri, keunikan rasanya. Jadi rasanya itu ada dari manis, pahit, asam gitu. Berarti perpaduan 3 rasa itu ya? Ya, 3 rasa itu yang menciri khaskan atau keunikan dari madu ini ya, betul. Ya? Oke Pak Made. Nah, terus yang memotivasi untuk dijadikan usaha. Nah, apa yang memotivasi Pak Made melihat peluang ini mempunyai peluang yang tinggi gitu loh? Peluang bisnis. Ya, jadi untuk itu saya tertariknya karena pingin diri yang sendiri itu pingin yang namanya dorongan. Punya prinsip untuk mengembangkan lebah ini. Coba gimana sih caranya untuk gini lebih gampangnya untuk kita mengetahui yang namanya budidaya gitu. Nah, sesuai dengan penjelasan Pak Made. Iya. Katanya di sini tuh tidak ada yang membudidayakan. Iya. Berarti Pak Made ini belajarnya dari mana? Belajar budidayanya dari mana? Belajar mengambil madunya dari mana Pak Made? Iya, jadi untuk belajarnya itu dari nol itu memang saya mempunyai ide dan membuatkanlah salah satu setup. Jadi salah satu setup. Jadi kita mencoba untuk memindahkan dari sarang lebah ini, dari kayu ke setup gitu. Jadi gimana sih cara proses dari
dari apa, dari sarang ke setup gitu, Dari sarang ke setupnya. ke setup. Gitu. Jadi Berarti secara otodidak ya bisa ya dibilang. otodidak ya, Otodidak. untuk mencoba-coba itu gimana gininya apa, lebih gampang dan merawatnya, dan lebih pengontrolan kita gampang gitu. Nah, selain itu Pak Made, zaman sekarang kan sudah teknologi bisa diakses dari mana-mana, kemudian kita bisa mencari ilmu pun dari Google, Iya, dari betul, YouTube. betul. Apakah Pak Made juga memanfaatkan teknologi tersebut? Iya, memang Iya, itu memang memang betul sekali. Jadi sekarang kan sudah canggih sekali, yang nama ada seperti Google, seperti YouTube, kita memanfaatkan itu juga, kita dari situ juga. Jadi kita mungkin seperti sharing ya, seperti sharing, seperti begitu gini. Oke Pak Made. Madu trigona. Iya. Berdasarkan pengalaman Pak Made, apakah ada jeniskah madu trigona atau jenis madu trigona yang seperti apa yang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, yang bagus, yang menurut Pak Made? Apakah ada jenis-jenis Untuk jenis madu kelacangnya? untuk khasiatnya seperti itu ya? Nah, jenisnya, jenis kelacang, jenis lebahnya. Jadi jenis trigona itu, lebah trigona itu karena dia mempunyai perbedaan gininya, perbedaan mungkin seperti tubuhnya, karena trigona itu kan sangat banyak. Ada ya jenisnya, dari jenis lepisep, jenis itama, ada juga biroi ya, seperti thoracea juga. Nah, kemudian yang Pak Made kembangkan di sini itu jenis apa Pak Made? Kalau kebetulan di sini, kalau di tempat saya ini ada tiga jenis ya. Kalau 3 jenis yang kita kembangkan di sini, dari lepisep, dan itama, dan birui. Ya. Nah, yang yang asli lokal dari sini, Tejokule ataupun di Bali itu jenis apanya Pak Made? Kalau jenis dari yang saya kembangkan di sini ada jenis lepi, jenis Bali ya. Jenis Bali ya. Yang kita kembangkan, ada juga dari luar, ada dari Sulawesi juga, ada dari Kalimantan juga. Yang kita kembangkan di sini juga. Oke, berarti Pak Made selain dia memanfaatkan jenis lebah yang memang lokal dari sini, Pak Made juga mendatangkan dari luar jenis lebahnya. Betul. Dari mana Pak Made? Sulawesi ya? Dari Sulawesi juga. Iya. Nah, kemudian Pak Made, untuk biaya Pak Made, kira-kira kalau dari pembelian bibit itu kira-kira gimana Pak Made? Mahalkah ataukah sesuai dengan hasilnya? Oh gitu, iya. Oke, jadi untuk pembelian gininya, bibitnya, jadi untuk gininya untuk hasil penjualan produk itu kita sisihkan, terus kita sisihkan, baru kita mengambilnya dari luar atau mengambil dari petani kita juga, Jadi untuk harga itu perlu biasanya kita dengan membelinya dengan harga sekitaran 1 juta. 1 juta per lognya. Untuk jenis kalau untuk jenis ini jenis itama atau birui ya. 1 juta per bisa dibilang satu wadah ya, satu ya. koloni ya. Ya, satu koloni. Satu koloni harganya 1 juta. 1 juta. Ya. Wow. Lumayan juga ternyata untuk modalnya ini. Satu koloni itu dia mendatangkan dengan harga 1 juta rupiah. Dengan modal awalnya segitu ya. Modal awalnya. Nah, kemudian Pak Made, ini kan sudah berjalan kira-kira 3 tahun ya. Iya, 3 tahun berjalan. Apa tantangan yang Pak Made hadapi selama ini? Sebenarnya kan begini, kalau tantangannya sih banyak. Terkadang kita dari juga gini, permodalan juga, permodalan terkait juga dengan model kemasan yang kita memang betul-betul yang mau kita butuhkan. Terkadang sekarang kan masih dengan memakai sistem online.
sistem online, jadi pembelian untuk segi botolnya juga kita terkaitnya. Jadi untuk permodalan, untuk pengembangan gini juga, untuk pengembangan gininya juga, pembibitan gininya juga, karena kita akan terus mengembangkan lagi gitu. Pak Made. Nah, ini kan sudah berjalan 3 tahun, kemudian hasil tantangan sudah. Iya. Sekarang hasil selama 3 tahun ini, menurut Pak Made sudah berjalan sesuai harapan Pak Made? Iya. Apa masih belum sesuai harapan Pak Made? Ya, itu dibilang kalau seperti apa seperti apa itu ya? Seperti yang kita harapkan itu kan masih terkadang masih kurang ya. Masih kurang. Mungkin ada sedikit yang mungkin seperti kendala pemasaran juga, pemasaran juga mungkin. Sampai saat ini pemasarannya sampai mana aja Pak Made? Pemasaran sih sebenarnya masih melalui melalui media sosial. Media sosial juga kebetulan terkait bekerja sama dengan pila-pila juga yang ada di Tejakula. Jadi untuk tamunya untuk arahkan ke sini gitu. Oke. Iya. Terus produksi sebulan Pak Made kira-kira literkah atau botolkah? Oh iya. Saat ini liter. Kita liter. memakai liter. Kalau biasanya kita panennya itu kita bisa dapatkan sekitar 5 liter. Terkadang lebih. Dalam juga, 1 bulan? Enggak 1 bulan. 3 bulan. 3 bulan sekali ya. Iya. Dari seluruh koloni yang ada di sini berarti ya? Yang ada di sini yang aja. Ada di sini. Karena kita kan ada beberapa petani yang kita bina di Tejakula. Kita jadi petani yang bekerja. Jadi untuk kita yang mewadai ini produk-produknya. Jadi kita yang mengambil hasilnya itu untuk membeli. Oke Pak Made, selanjutnya ini kan usaha rumahan. Iya, betul. Selain dari hasil produksi madunya yang bisa mendatangkan uang, kemudian selanjutnya apakah ada kunjungan wisatawan asing maupun lokal yang datang ke sini untuk belajar mengenai bagaimana pembudidayaan lebah ini? Iya, oke. Nah, jadi terkait itu sangat gini ya. Jadi ada beberapa petani untuk yang kita mungkin seperti belajar untuk mengedukasi gimana cara pembudidayaan, cara pengembangan juga. Banyak sekali. Jadi kita mengajarkan dari Desa Les juga kita ajarkan. Itu lokal. Iya, lokal. Dan kemudian untuk yang wisatawan asing, adakah yang ke sini? Oh, untuk gininya wisatawan itu ada. Ada seperti turis sekarang iya. Turis itu datangnya ke sini itu memang dia langsung ke sini tanpa guide atau memang Pak Made sudah bekerja sama dengan villa ataupun guide? Ya, sudah ada kita kerja sama dengan guide-nya. Jadi dia kalau misalkan dia adalah media promosinya dia. Media promosi dari guide-guide yang ada di Bali tentunya. Okay. Pak Made, ini menarik juga ya karena selain usahanya usaha rumahan, kemudian selain produknya yang bisa dijual, mereka juga bisa belajar datang ke sini. Pak Made, apakah ada tarif bagi mereka yang ingin belajar ke sini? Oh, tentunya ada. Tentunya ada. Berapa Pak Made tarif? Kalau kita kan biasanya kan ada juga pembuatan dari konten, seperti ingin buat konten biasanya kita tarifkan dengan harga 1 juta. 1 juta satu konten. Iya, satu konten. Iya. Berarti itu dalam pembuatan konten, berarti kerjasama dengan Pak Made. Iya, kerjasama. Kemudian untuk mereka media pembelajarannya mereka. Iya. Misalnya saya datang ke sini, saya mau belajar dengan Pak Made. Iya. Berapa tarifnya? Biasanya itu berapa ya? Mungkin dengan harga yang sama. Dengan harga yang sama. Itu dari nol berarti ya? Dari nol kita, begininya.
Oke, siap. Iya. Sekarang Pak Made itu sudah bekerja sama kira-kira sudah dengan berapa bila? Kalau di sini mungkin sekitar 15 bila. 15 bila. 15 bila yang kita ajak kerjasama. Jadi beberapa guide yang kita juga kita ajak kerjasama juga. Kerjasama juga dengan. Ada juga dari luar Bali juga ada. Oh, kunjungan dari luar Bali Ya, guide-nya. Guide-nya dari luar Bali datang dari ke luar sini. Bali juga. Wow. Sangat keren sobat Iya, UMKM usaha ini. Dari usaha rumahan Iya. bisa mendatangkan cuan, dari produknya mendatangkan cuan, dari pembelajaran mereka Pak Madenya memberi pelajaran kepada memberi ilmu ya, juga bisa mendatangkan hasil ataupun manfaat berbentuk dalam bentuk cuan. Iya. Wah, sangat keren ini Pak Made. Iya. Sangat keren ya. Nah, kemudian Pak Made, apa sih yang paling memotivasi Pak Made untuk terus menggeluti usaha ini? Ya, karena apa ya? Mungkin jadi jeda ya. Langsung ya. Mungkin ini karena pingin saya yang namanya mungkin seperti Hobi ya? Ya, hobi juga, pingin saya punya usaha juga, pingin merubah khas Tiang sendiri gitu. Oh, Ya, begitu. ya, mungkin nanti untuk anak-anak, untuk kedepannya mungkin seperti itu ya. Pak Made ini yang paling memotivasi adalah dari hobinya. Dari hobi, ada katakan tadi, dari hobi menghasilkan cuan. Iya. Artinya dia nyaman melakoni suatu kegiatan ini. Nah, kemudian Pak Made, ini kan usaha lebah kelacang. Iya, lebah kelacang. Menurut Pak Made, apa sih kontribusinya terhadap lingkungan yang ada? Selain manfaatnya bagi Pak Made sendiri, apa manfaatnya bagi lingkungan sekitar, terutamanya bagi para petani yang ada di sini? Kira-kira bagaimana Pak Made? Ya, jadi begini ya. Kalau untuk kita sambil gini juga menyupport petani-petani juga, kita mengembangkan lebah untuk mengajak masyarakat di sini. Jadi untuk buah, untuk sumber bunganya itu sumber nanti makanan akan lebih bagus. Jadi itu adalah dari alami, dari lebah itu juga bisa sebagai proses perkawinannya, perkawinan bunganya itu. Perkawinan bunganya. Oke. Begitu sobat Plutus, sangat bermanfaat sebenarnya usaha ini, selain dari mendatangkan cuan. Iya. Selain itu juga bermanfaat bagi petani sekitar. Iya. Karena membantu petani dalam untuk penyerbukan tanaman mereka, dari kelapa, durian, kemudian di sini ada rambutan, ceroring. Di sini sebenarnya banyak sekali jenis buah-buahan, bunga-bunga yang mendukung potensi berkembangnya usaha madu kelaceng ini. Iya. Itu yang sebenarnya menopang juga ya. Iya, sangat menopang ya. Artinya ada hubungan mutualisme antara petani dengan pengusaha madu kelaceng juga. Petaninya buahnya berhasil, kemudian madu kelacengnya juga jalan karena dia sumbernya kan dari bunga-bunga. Dari bunga. Oke, Pak Made. Pak Made, harapan kedepannya seperti apa Pak Made? Harapan Tiang sendiri kan kedepannya semoga kita berkembang lagi, lebih membaik lagi. Jadi untuk pemasaran juga semoga nanti kedepannya bisa kita lebih akan mungkin seperti kita mendidikan seperti di apotek seperti Oke, Pak Made. Oke, sahabat Plutus, sebelum kita tutup acara bincang bisnis kali ini, kita tanyakan dulu, apa sih media sosialnya Pak Made untuk dijadikan promosi
Nah, Iya. nanti Sobat Fruiters supaya lebih mudah dalam mencari produknya atau memesan produknya. Apa Pak Made? Oke, Nama terima juga. kasih. Oke, kalau gini, apa namanya, media sosial kita yang pakai kita jualan, biasanya kita pakai FB ya, FB dan FB juga, ada juga gini, apa IG juga ada, Instagram, IG ya, TikTok juga ada. Ya, TikTok. yang- Apa namanya Pak Made? Kalau namanya, kalau untuk media sosialnya itu Yuda Trigona Bali. Ya. Yuda Trigona Bali. Iya. Oke. Oke. Nanti izin Pak Made untuk Oke, kita cantumkan nggih. di bawah Iya, iya. nama apa akun akun FB, dari TikTok FB-nya, dan iya. Instagramnya. Iya. Oke Sobat Fruiters, bagi yang nanti berminat untuk mencicipi Iya, ataupun mau belajar terkait dengan madu trigona, silakan datang ke Pak Made Gunawan Iya. di Desa Tejakula, Tijakula. di Desa Tijakula. Iya. Oke Pak Made, terima kasih atas Iya, waktunya. sukses memulai. Ya, terima Mohon kasih. maaf apabila ada kesalahan. Iya, iya. Sukses semua ya. Yes, Oke Pak sukses Made. memulai. Ya. Yes.